Sekarang kalau menurut Kesya, Yesus itu Muslim bukan? Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Artinya, ya, dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu nggak artinya apa? Islam artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Ya. Ya, Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk. Itulah. Orang yang berserah diri itu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak. Ada yang disunat. Tapi alasannya bukan karena agama. Alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Ya kita harus menempatkan pada konteks yang benar. Sebagai manusia kita sebut Tuhan. Pernah dengar kata Gusti lah ya? Gusti itu kan bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Betul. Kalau kita ngomong ditujukan kepada manusia, apa kita mau sebut Tuhan? Enggak. Gusti Pangeran, atau Gusti Nabi gitulah. Untuk orang yang kita hormati kita sebut dengan Gusti. Tapi kalau kita ngomong kepada Tuhan, boleh. Gusti Allah boleh. Itu kan harus tepat gitu loh konteksnya. Iya, mau ke manusia atau mau ke Tuhan. Nah itulah kata kurios itu. Gak usah teks aslinya yang dirubah lah. Tapi penerjemahannya berubah aja. Berarti kan ada maksud tertentu. Iya. Dan menerjemahkannya jujur nggak gitu. Tapi karena punya doktrin. Sudah punya doktrin nih. Yesus Tuhan. Makanya menerjemahkannya dengan doktrin gitu. Menerjemahkannya dengan tafsir. Udah 4 tahun gak ke gereja, lama juga ya? Lama. Udah gak percaya Yesus Tuhan? Atau masih ada sedikit? Kalau misalnya kepercayaan Yesus Tuhan, enggak sih kok. Dari emang pas, jadi sebelum itu tuh sempat pas SMP itu nggak gereja lagi. Kayak marah kan sama Tuhan, kayak kok Tuhan ngasih kayak gini sih, nyokap bokap pisah gitu, kenapa nggak bisa satu gitu. Udahlah, ngambek lah itu. Terus pas itu ada kali sekitar 2 tahun atau 3 tahun nggak gereja. Itu begitu gereja lagi, yang apa, setiap dengar khotbah sama pendeta ngomong Yesus, Tuhan Yesus gitu, kayak aneh gitu, menolak. Itu dari umur berapa tuh? Mungkin pas umur 15 atau 15? Iya, 13 atau sekitar segitu lah, 14-15 tahun. Iya. Udah nggak percaya Yesus Tuhan? Ya udah, Yesus tuh utusan gitu. Oke. Jadi kalau ke gereja percayanya Yesus Tuhan bukan? Enggak. Jadi kalau berdoa ya udah, ya Allah. Oh, ya Bapa. Ya Allah, ya Bapa. Baru yang nyebut Yesus tuh ya Yesus gitu, nggak ada nama, nggak pakai Tuhan, embel-embel Tuhannya atau apa gitu. Selama ini begitu? Iya. Berapa tahun?
Sampai Sampai akhirnya sampai kemarin 4 tahun terakhir? iya nggak gereja tuh. Nah kemarin ini kayak kok bilang itu apa namanya ngimpi gitu kan, ngimpi. Kalau masalah mimpi jujur Keisha sering gitu istilahnya yang namanya 4 tahun belakangan ini tuh pas 2 tahun sebelum gereja udah 2 tahun nggak gereja tuh ngimpi. Lihat apa? Kayak ada yang ngomong cuman mukanya nggak jelas itu, cuman bayangan putih. Oke, ngomong apa? Kamu mau kemana gitu. Cuma gitu doang? Iya, terus udah bangun tuh. Oke. Terus setiap misalnya lagi bengong gitu, cuman dalam hati tuh kayak ngucap lafal entah itu yang Kisah inget tuh itu bahasa Arab, cuman Kisah nggak tahu apa yang Kisah ucap gitu. Oh gitu. Oh. Berapa kali ngimpi gitu? Enggak, itu kalau itu kondisinya lagi bengong, kadang lagi bengong tuh tiba-tiba kayak ngucap terus sadar sendiri. Ngomong apa sih gitu. Oke. Kayak kok bisa gitu nyebut itu padahal artinya nggak tahu gitu. Iya. Oh. Lah, udah selama itu nggak percaya Yesus Tuhan tapi masih bertahan di Kristen. Iya. Iya. Ada ya begitu ya? Ada nih Keisha nih. Ya mungkin itu makanya ya udah pas 4 tahunnya itu. Mana sih kok bisa ngaku Kristen? Makanya. Ini kitab suci apa? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Pasti Keisha nggak pernah lihat. Nggak. Ya kan? Ini ada dengan pengantar dan catatan lengkap. Ya. Tahun 2009 kan? Iya. Apa nih? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, pernah dengar dong ajaran Trinitas? Tahu dong? Tahu. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebetulan kan? SMP di Strada. Oh, oke. Berarti tahu. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau di apa namanya dipatok ular, berarti kan minum racun kan nggak mati kan? Berarti Iya, kan? Betul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya. Mau sengaja atau tidak sengaja, harusnya berani dong. Betul. Ada nanti yang bilang, oh itu kan kalau minum racun nggak disengaja atau mau dicelakain orang, baru dia nggak mati. Nah ayat ini buat apa gitu loh? Kalau dia percaya dengan ayat ini, mau disengaja, mau nggak disengaja, harusnya berani dong. Betul, nggak gitu. usah takut. Ada nggak yang berani? Kalau saya bilang sama Pak Pendeta, jangan sekali-sekali minum racun atau berani pegang ular, dipatok ular, hanya karena ayat ini. Jangan, saya bilang, jangan mau. Saya bilang. Bukan karena saya bilang Pak Pendeta tidak beriman kepada Yesus, tapi karena ayat ini semuanya palsu. Nah, bagaimana tahunya kita ini ayat yang tidak asli? Dari ayat ke-9 sampai 20, ini kalau kita cek di manuskrip yang kuno, sekarang kita bisa buka di internet, kodeks-kodeks yang dari abad ke-4 itu bisa dibuka. Ayat-ayat ini nggak ada. Gitu. Ditambahin ya. Tambahan. Serem dong. Tapi kan tidak semua jemaat tahu. Nah ini kan tidak untuk diperdagangkan. Ini yang pegang mungkin cuma calon-calon pastor. Makanya gua kalau debat sama pendeta gua bawa-bawa ini. Kalau mau bantah inilah. Iya betul. Ya kan, jangan bantah saya cuma bacain doang. Betul. Gitu. Ya, ini susah nyarinya. Iya, orang tidak diperdagangkan. Iya. Cuma 3.000 eksemplar. Nah, jadi ya kalau kita pikir secara open mind aja, bisa nggak sebuah kitab kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik disebut sebagai kitab suci? Satu. Bisa nggak kalau sebuah kitab ada kontradiksi dalamnya disebut sebagai kitab suci? Nggak bisa. Bisa nggak sebuah kitab disebut sebagai kitab suci kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Mau contoh nggak? Kelelawar itu burung bukan? Bukan kan? Bukan. Mamalia kan? Iya. Tapi dia bisa terbang. Ya. Tapi burung bukan? Bukan. Di sini disebut burung. Salah nggak? Salah dong. Gitu.
Semua hewan makan tumbuhan nggak? Enggak. Makan apa? Ada yang makan Ada yang daging, makan daging, ada yang makan tumbuhan. Betul. Di sini bilang semua hewan makan tumbuhan. Kan salah berarti. Iya, betul. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau gua tanya, Yesus kan disalib di Bible. Kira-kira Yesus rela nggak disalib? Kalau logika manusia ya? Enggak, dari ayat-ayat Bible aja. Dari ayat Bible aja. Enggak. Taunya enggak dari mana? Ya dia aja kan pas pas di taman apa? Getsemani berdoa kan sama Allah. Dia berdoa sambil ketakutan. Iya, ketakutan. Berarti dia kan nggak rela tuh, kelihatan nggak rela kan? Dia doanya apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya. Cawan itu adalah lambang penyalipan. Berarti kan Yesus lagi minta kalau bisa aku jangan disalib dong. Iya, betul. Ya walaupun di akhirnya dikatakan tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berarti kan itu indikasi bahwa Yesus sebenarnya nggak rela disalibkan. Sebelumnya, sebelum ngumpet di Taman Getsemani, Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah. Beli apa? Beli pedang. Oh. Buat apa pedang? Buat berantem. Kalau orang lagi dia tahu bahwa dia mau ditangkap. Terus dia nyuruh anak buahnya atau murid-muridnya jual jubah beli pedang. Kira-kira buat apa pedang? Buat berantem, takut. Buat jaga-jaga dong. Masa buat motong bawang kan nggak mungkin. Iya, bener. Berarti rela nggak dia ditangkap? Enggak. Nggak rela. Ya kan? Iya, betul. Waktu dari sidang, dia diem aja atau banyak ngomong? Diem aja. Ada yang diem aja. Ayat-ayat yang banyak diem, ada ayat-ayat yang banyak ngomong. Iya, betul. Kalau dia banyak ngomong berarti takut. Berarti kan dia nggak mau disalib, gitu kan? Terus waktu Yesus ditampar, waktu lagi di sidang kan dia ditampar sama tentara penjaga. Yesus ngomong apa? Salahku apa? Kalau aku nggak salah, kenapa aku ditampar? Iya. Padahal Yesus ngajarin murid-muridnya apa? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pernah nggak? Waktu jadi Kristen pernah nggak? Ditampar orang pipi kanan, kasih pipi kiri. Balas. Kenapa balas? Berarti lu nggak ikutin ajaran Yesus di Bible? Nah, kasihlah musuhmu. Dan bisa? berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa nggak mengasihi musuhmu? Kalau ngasih sih, bukan dikasih ya, lebih kayak ya udah gitu. Nggak balas. Nggak balas. Tapi gitu. kalau misalnya ini ya alhamdulillah menjalik nih, keluarganya Kesia misalnya didatengin perampok, mau dirampok nih, gimana cara yang ngasih perampok itu? Ambil itu? Ya enggak kan? Manggil orang. Banyaknya. Kalau misalnya ada yang misalnya nih ya, ada perkosa atau sampai istilahnya sampai terbungkus sampai dibunuh gitu, lapor polisi nggak? Ya iya dong. Kenapa? Minta keadilan dong. Iya dong. Untuk dihukum kan? Betul. Nah, ngasih musuhnya di mana kalau begitu? Kan suruh kasihlah musuhmu. Berarti kan musuhnya Kesia kan perampok itu kan? Gimana cara ngasih perampok? Ya dimaafin tapi hukum tetap jalan. Hukum tetap jalan. Berarti kan minta keadilan. Iya. Iblis musuh kita bukan? Musuh. Gimana cara ngasih iblis? Susah itu. Nah, berarti ada ajaran yang kelihatannya bagus, tapi nggak bisa diterapin kan? Iya betul, sulit. Gitu. Tadi kan Yesus apa namanya tadi nyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Waktu di Taman Getsemani minta supaya nggak disalib. Iya. Waktu di sidang dia banyak membantah. Terus waktu ditampar dia protes. Protes kan kalau begitu? Protes kan? Dong. Terus waktu disalib dia teriaknya apa? Eli, Eli. Oh iya, Allahku. Lama. Iya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira tuh kalimat rela atau nggak rela? Nggak rela lah. Berarti kan sebenarnya indikasinya menurut ayat di Bible sendiri, Yesus nggak rela disalib. Iya. Betul kan? Terus pendeta bilang Yesus sudah mati dari kayu salib untuk nebus dosa manusia gitu misalnya kan. Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke Allah. Allah. Nggak pernah baca ya? Enggak. Upah dosa adalah maut. Tuh masih ingat. Penguasa maut siapa? Iblis kan. Tuh, kok tahu iblis? Nah kalau Kesia berdosa, upah dosa adalah maut, penguasa dosa adalah iblis. Terus Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke iblis dong kalau begitu. Kok seru? Lah bener gak? Iya bener sih. Mau baca ayatnya? Ada di sini.
Ibrani 2 ayat 14. Nih, ayat 14. Siapa penguasa maut? Iblis. Di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis, Yesus nebus dosa manusia, Yesus nebus dosa ke siapa? Ke iblis dong. Gimana dong? Ini yang ngomong loh ya, bukan Iya, gue ya. iya. Iya, sebenarnya kalau misalnya Bener nggak logikanya? benar Pak, kalau dipikir pakai logika ya gitu. Nah, cuman kan kalau di gereja kan Dok- bisa dipelintir-pelintir, Iya pelintir-pelintir. sih, doktrin lagi Jadi balik. doktrin lagi, jadi seolah-olah ya diarahkan untuk tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bener kan? Bener. Kalau Kesya istilahnya cinta Yesus nggak? Terlepas dia Tuhan atau bukan nih. Kalau baca ayat Bible berarti cinta Yesus nggak? Iya. Cinta Yesus. Kalau Kesya sebagai orang Kristen, kalau Kesya dikasih kesempatan nih, bisa ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Kesya mau bantuin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Bantuin dong, nggak disalib. Supaya nggak disalib? Kalau bantuin nggak disalib berarti nggak ditebus dosanya. Lah kan Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Kesya nih. Nah, kalau Kesya bantu Yesus supaya nggak disalib, lah dosanya nggak ditebus dong? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya. Berarti dosanya nggak ditebus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus sekarang anggap aja nih, anggap aja kan udah terjadi, anggap aja betul. Yesus disalib untuk nebus dosa Kesya. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Itu apa sih, Raja Roma itu? Gubernur. Oh iya, gubernur. Pontius Pilatus. Oh iya, Pontius Pilatus itu. Pontius Pilatus diminta sama siapa nyalib Yesus? Sama Imam-imam iya, Yahudi. Imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Diserahkan sama siapa Yesusnya? Diserahkan anak buah. Muridnya. Iya, muridnya. Siapa? Yudas Iskariot kan, yang dia mati. Ya, Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dibisikin sama siapa? Iblis. Oh, kok tahu? Tahu kan, udah bilangnya. Waktu dia dibisikin. Berarti iblis ya berjasa apa berdosa buat nebus dosanya Kesya? Berjasa dong. Nah lo, mau satu surga sama iblis? Bener gak? Iya benar. Iblis membisiki Yudas. Yudas menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Imam Yahudi minta Pontius Pilatus. Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi untuk apa? Untuk nyalib Yesus. Supaya apa? Supaya dosanya Kesya ditebuskan. Betul. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus sama tentara Romawi itu semuanya berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Buat Kesya gitu. Berjasa dong. Nah, kalau nggak ada iblis kan nggak ditebus dosanya. Logis nggak gitu? Logis sih. Nggak, maksudnya ajaran itu logis nggak? Oh enggak. Nah, ajarannya nggak logis. Cuman kalau diurutin yang berjasa malahan si iblis, ya iya benar. Nah iya, makanya. Murid-murid Yesus, waktu Yesus ditangkap, lari atau kemana? Lari nggak? Lari, kan ada yang sampai menyangkal. Iya, Petrus. Lari semua kan? Iya. Kenapa lari? Berarti mereka tahu nggak Yesus bakal nebus dosa murid-muridnya? Tahu. Kira-kira. Kalau tahu masa lari? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya kan? Kalau tahu kenapa mesti dia takut dan dia lari gitu? Iya betul. Apa mereka mau disalib juga? Enggak sih. Enggak dong. Karena kan yang bakal itu Yesus. Maria waktu di bawah salib Yesus, kira-kira menurut Kesya nih, kalau lihat gambar, lihat foto lah, lihat lukisan gitu, kira-kira Maria yang di bawah salib Yesus itu lagi ngeliat Yesus tuh lagi nangis apa ketawa? Lagi nangis. Kenapa? Anaknya disalib. Sedih dong. Iya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? Enggak. Berarti ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu ajaran belakangan. Bener nggak? Betul. Masuk akal nggak? Iya, karena orang-orang sekitarnya aja nangis. Yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia siapa? Yesus apa Paulus?
Paulus. Paulus. Itu maksud. Jadi sebenarnya ajaran Kristen ini adalah ajaran yang berasal dari Paulus. Bukan dari Yesus. Sekarang perintahnya Yesus nih. Perintahnya Yesus. Pertama, ayat 10 nih, coba. Ayat 10. Ini waktu dicobain iblis nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Suruh nyembah siapa? Allah. Suruh nyembah Yesus enggak? Enggak kan? Terus ada lagi nih. Istilahnya Yesus saja berdoa biar si iblis nyembahnya ke Allah. Nah iya. Ayat 3, Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, "Aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jika kamu tidak apa? Bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk apa? Surga. Oh. Suruhnya cuma bertobat kan, berarti kan? Betul. Aku sampai harus percaya Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia. Orang Yesus nyuruh cuma bertobat. Iya, betul. Kalau mau masuk surga bertobat jadi seperti anak kecil gitu. Anak kecil mungkin gambaran apa ya? Sebagai yang polos lah gitu ya. Iya, yang nggak tahu apa-apa. Polos lah ya. Polos. Bertobat dan seperti anak kecil baru masuk kerajaan surga. Ada nggak Yesus bilang, lu kalau nggak percaya gue sebagai Tuhan, mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia nggak bakal masuk surga? Nggak ada. Ya kan? Terus Yesus nyuruhnya ngajarin orang-orang suruh ngapain? Matius 23 nih. Ayat 1 sampai 4 lah atau 5 gitu. Coba bacain. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi Yesus nyuruh orang banyak suruh ngapain? Turutilah ajaran apa? Ajaran ini. Turutilah ajaran orang-orang Farisi. Nah, ajaran apa tuh orang-orang Farisi? Ajaran Taurat kan pastinya. Iya, ahli Taurat. Yesus nyuruh orang-orang ikuti ajaran orang Farisi, yaitu ajaran Taurat. Gitu. Tapi kenapa di Alkitab ada perjanjian baru? Nah itulah makanya. Jelas kan? Perintahnya jelas kan? Iya, jelas. Bertobat, ikut ajaran Taurat. Jangan ikut kelakuan orang Farisi, karena orang Farisi dianggap sama Yesus munafik. Iya. Ya kan? Gimana dong? Sekarang kalau menurut Kesya, Yesus itu Muslim bukan? Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Artinya, ya, dalam bahasa Arab, Muslim, arti definisi itu begitu. Islam tahu nggak artinya apa? Islam artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Ya. Ya, Islam artinya berserah diri atau damai atau selamat atau patuh, taat, tunduk. Gitu. Orang yang berserah diri itu disebut Muslim. Nah Yesus kira-kira Muslim? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat. Tapi alasannya bukan karena agama. Alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim.
Bener. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Iya, iya. Nah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, sunat, Iya, mati betul. dikafanin, nggak makan babi, puasa. Puasa, betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Gitu loh. Gimana dong? Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang kita balik ke perjanjian lama. Mm-mm. Tadi kita udah baca kan, ada Mm-mm. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Sekarang di perjanjian lama, ada nggak yang mirip dengan Islam? Ada yang perihal nggak boleh makan Babi. babi kan? Nah, ada nggak wudhu? Tahu nggak wudhu? Wudhu tahu ya? Ada nggak wudhu di perjanjian lama? Ada. Ada. Nabi Musa, Nabi Iya, Harun Musa. wudhu sebelum Wudhu, masuk kemah betul. perjanjian. Membasuh tangan dan kaki. Iya. Sujud ada nggak? Ada. Abraham sujud, Iya, ya kan? betul. Terus pakai kerudung nggak? Pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian di baru pun masih pakai tudung. ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Paulus sebenarnya nggak semuanya salah, Heeh. karena kan dia memang orang Yahudi Iya. dari Farisi. Nah, dia mengaku ya dia mengikuti hukum Taurat. Mm-mm. Makanya dia juga memerintahkan wanita yang berdoa ya harus bertudung. Mm-mm. Ada loh ayatnya. Mm-mm. Pernah baca? Pernah. Bahkan kalau Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung suruh cukur rambut. Iya, suruh botakin. Nah, terus lagi di perjanjian lama ada puasa nggak? Ada. Ada puasa. Jadi di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, disempurnakan lagi. Nah, pernah ngeliat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Ayo. Kalau ada yang salah mau disanggah silakan loh. Enggak, tapi emang bener. Benar. Itu sih. Jawabannya kenapa? Kristen kok malah tidak mengikuti, Nah iya, itulah. ya kan? Karena Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja. Bukan mengikuti Yesus. Oke nih, dari Paulus sudah ada salah. Iya. Salahnya kenapa? Karena Paulus bilang ada yang namanya dosa waris. Oke, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya kan? Paulus mengajarkan dosa waris, dia berarti mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pandangan saya nih, sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu Tuhan seperti Bapa gitu. Tidak. Karena Paulus juga bilang di surat-surat dia bilang apa? Kan itu Allah adalah Esa. Iya. Dan pengantara itu juga Esa. Pengantara itu siapa? Yesus. Jadi apakah pengantara ini sama dengan Bapa? Enggak dong. Beda. Ya. Terus Paulus juga bilang, kepala dari seorang perempuan atau dalam konteks istri adalah siapa? Laki-laki. Kepala dari laki-laki siapa? Kristus. Kepala Kristus siapa? Allah. Bapa kan? Iya. Berarti ada apa? Ada hierarki kan? hierarkinya. Ada hierarki. Berarti kalau begitu Paulus berpandangan Yesus sama Bapa sama nggak? Beda dong. Beda. Maksud saya gitu. Anda kan akhirnya pernah baca kan? Iya, iya. Jadi Paulus dia sudah membuat ajaran yang tidak sama dengan Yesus. Tetapi sampai di taraf itu pun Paulus juga tidak sampai menuhankan Yesus yang setara dengan Bapa. Gitu ya. Nah, ajaran ini yang tadi saya bilang dipelintir oleh gereja sehingga dianggap Paulus menganggap Yesus setara dengan Bapa. Ada itu ayat-ayatnya yang sebenarnya bukan begitu maksudnya Paulus, tapi sama gereja penerjemahannya dirubah. Agak melenceng. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip yang kuno, kata-katanya itu beda dengan kata-kata yang diterjemahan sekarang. Iya. Kadang waktu itu searching yang di Alkitab sekarang sama kita searching di internet tuh. Kalau di internet kan sekarang lebih canggih ya keluar tuh. Ada ayat, ada tafsir, macam-macam. Ada yang beda gitu. Bener. Kan kalau kita salah Ini sekian banyak versi nih. Coba buka Lukas 4.